Adanya virus COVID-19 pada tahun 2020 memberikan dampak yang luar biasa hampir pada semua bidang. Salah satunya pada bidang pendidikan. Dengan adanya virus COVID-19 ini, membuat proses pembelajaran menjadi berubah dari yang tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Tetapi, dalam keadaan seperti ini, guru tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagai pengajar, di mana guru harus memastikan siswa dapat memperoleh informasi untuk diberikan kepada siswa. Pembelajaran jarak jauh dimulai pada tanggal 16 Maret 2020, di mana anak mulai belajar dari rumahnya masing-masing tanpa perlu pergi ke sekolah. Banyak berbagai macam media pembelajaran yang ada, namun belum digunakan guru secara maksimal. Oleh karena itu, di sini guru dituntut untuk mampu menciptakan pembelajaran jarak jauh yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, serta mampu mengimplementasikan program yang digaungkan pemerintah, yaitu Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ya. Oke, terima kasih yang sudah bisa join pada pagi hari ini. Sementara yang join memang baru kurang lebih 20 anak. Yang lainnya sudah menginformasikan bahwa tidak bisa join karena kendala kuota dan sinyal, tapi tidak apa-apa. Pelajaran untuk kita lanjutkan saja anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar kita diberikan kelancaran dari awal sampai dengan akhir kegiatan, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan ketua kelas. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan hari ini bisa lancar. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Oke. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Iya. Jadi meskipun kita dalam masa pandemi COVID ini, semangat belajar kita harus tetap semangat. Kemudian juga tetap jangan lupa jaga protokol kesehatan. Kemana-mana harus cuci tangan, kemudian memakai masker dan jaga jarak minimal berapa meter? Berapa? 2 meter. Iya, jangan sampai 10 meter nanti kejauhan. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Dedi ingin
mencoba apakah kalian masih ingat tentang materi yang kita pelajari pada sebelumnya, minggu kemarin. Siapa yang kira-kira masih ingat? Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Materi kemarin tentang teknologi informasi adalah suatu alat yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi. Iya, bagus. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Lintang tadi, bahwa teknologi informasi adalah suatu alat yang membantu pekerjaan manusia. Baik itu untuk berkomunikasi, kemudian mengubah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari komputer, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari komputer. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian dari komputer. Dan keempat adalah peserta didik mampu menganalisis cara kerja perangkat komputer. Nah, sehingga dalam waktu 2 kali 40 menit nanti kita akan mempelajari sama-sama tentang apa yang poin-poin utama di tujuan pembelajaran ini. Sehingga harapannya nanti kalian bisa memahami tentang apa itu fungsi, pengertian. Sehingga siapa tahu nanti pada saat kalian nanti kalian bekerja di dalam bidang yang berhubungan dengan komputer, kalian nanti sudah bisa memahaminya semuanya. Oke anak-anak, kemudian yang ketiga, di sini Pak Dedi ada gambar. Gambar apa ini? Siapa yang tahu gambar apa ini? Coba di unmute dulu. Gambar. Di monitor kalian ini gambar apa? Belum keluar? Gambar komputer. Gambar elektronik. Ya, gambar komputer. Terus ada gambar apa lagi? Laptop. Gambar laptop dan sebagainya. Nah, berikutnya Pak Dedi akan memberikan kalian link Jamboard, kemudian silahkan kalian isi di situ. Nah, kalian klik link Jamboardnya yang paling atas. Kemudian nanti kalian isi di situ apa yang ada di pikiranmu tentang gambar tersebut. Jangan lupa dikasih nama terlebih dahulu supaya nanti Pak Dedi tahu itu jawabannya siapa. Oke ya, sambil menunggu, coba mikrofonnya Anissa diaktifkan coba. Mikrofonnya Anissa. Ya, Sudah Pak. nyala ya Anissa ya? Ya. Oke. Di sini kamu menjawab gambar komputer beserta hardware. Coba Anissa jelaskan hardware itu apa Anissa? Hardware adalah perangkat keras. Perangkat keras komputer. Yang bisa Dipegang secara fisik. dipegang secara fisik. Oke, itu jawaban dari Anissa. Kemudian Dwi Mayang, coba di unmute Dwi Mayang. Di situ Dwi Mayang menyebutkan bahwa di situ adalah gambar komputer beserta alat-alat pendukungnya. Alat-alat pendukung itu maksudnya gimana Dwi Mayang? Kayak ya tambahannya gitu loh Pak, kayak CPU gitu biar komputernya bisa YouTube, terus kayak earphone, headset gitu-gitu. Iya. Oke. Kesimpulannya dari yang sudah kalian jawab di sini, kalian banyak menyebutkan bahwa komputer adalah perangkat elektronik. Nah, sekarang pertanyaan Pak Dedi, kenapa itu disebut sebagai perangkat elektronik? Siapa yang bisa menjawab? Silakan di unmute. Kenapa itu disebut sebagai perangkat elektronik? Coba siapa yang berani jawab? Kenapa komputer, laptop, dan sebagainya disebut sebagai perangkat elektronik? Stefani? Tahu jawabannya? Kenapa disebut sebagai perangkat elektronik? Komputer, laptop, atau mungkin kipas angin, televisi? Karena menggunakan Listrik. ya Anissa, kenapa?
Karena menggunakan aliran listrik sebagai sumber energi. Nah, itu kenapa disebut sebagai perangkat elektronik. Nah, ini kembali ke slide PowerPoint-nya. Komputer secara umum didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah atau direkam terlebih dahulu. Nah, bagian-bagian dari perangkat komputer itu ada 3, yaitu komponen hardware, software, dan brainware. Hardware itu apa hardware? Tadi seperti apa yang sudah disebutkan Anissa, bahwa hardware adalah perangkat keras. Nah, kemudian software. Siapa yang tahu software? Perangkat lunak. Kemudian brainware adalah apa? Di unmute. Coba yang mau jawab di unmute dulu. Brainware adalah brainware adalah pengguna komputer atau pemakai perangkat komputer. Nah, komponen komputer itu ada 3, hardware, software, dan brainware. Jika salah satu komponen ini tidak ada, otomatis komputer tidak bisa bekerja. Jadi ibaratnya gini, ada hardware, ada software, tetapi tidak ada penggunanya, otomatis komputer tidak akan bisa bekerja. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, fungsi dari komputer itu ada beberapa bagian. Fungsi yang pertama yaitu digunakan untuk pengolah data sehingga dapat menghasilkan output berupa informasi. Dan kedua adalah komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan. Jadi setelah data diolah, kemudian data disimpan. Kemudian juga dapat melakukan pemindahan data dari satu komputer ke komputer lain. Dan yang ketiga, yang paling utama adalah membantu aktivitas siapa? Manusia dalam pekerjaan dan bisnis perkantoran. Nah, itu adalah fungsi dari komputer. Sebelum kita mengakhiri, di sini Pak Dedi ada sedikit evaluasi yang harus kalian kerjakan, yaitu kita pakai quizzes ya. Jadi refleksi dari pembelajaran pada hari ini, kalian coba kerjakan quizzesnya. Kalian klik link yang ada di chatnya, limitnya yang paling bawah. Silakan kalian klik quizzes, kemudian kalian coba kerjakan. Silakan diklik dulu. Hasil kuisis yang sudah kalian kerjakan. Untuk peringkat 1 diraih oleh Dwi Maya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dwi Maya. Kemudian peringkat 2 Akbar Rasak dan peringkat 3 Teresa. Nah, sehingga untuk yang lain-lainnya berarti harus belajar lebih giat lagi. Nah, kita sudah hampir menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, tapi sebelumnya Pak Dedi ingin kita melakukan kegiatan refleksi. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari materi pada kegiatan pagi hari ini? Kurang lebih sudah hampir 1 jam lebih kita membahas tentang materi pembelajaran penggunaan komputer. Oke, silakan siapa yang bisa membantu Pak Dedi untuk merefleksikan, mengambil kesimpulan. Silakan di unmute dulu. Siapa? Reva ya? Siapa? Saya Pak. Iya, silakan.
Pengertian komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima, masukan, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Iya. Ada yang mau menambahi lagi? Ya, Revalina, silakan. Fungsi komputer dalam kehidupan masih mencetak dokumen penting. Iya, itu tadi hasil kesimpulan yang sudah diambil oleh teman-temanmu tadi. Jadi di situ tadi kita sudah membahas masalah apa itu komputer. Jadi komputer itu sekali lagi adalah seperangkat alat elektronik yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kenapa mempermudah? Karena di situ kita bisa memakai perangkat komputer untuk berbagai macam aktivitas. Contohnya berkomunikasi, kemudian berbagi informasi, kemudian yang ketiga media sosial, kemudian yang selama ini sering kalian gunakan yaitu untuk mencari ilmu baru yang bisa kalian dapatkan selain di buku. Juga selama ini kalau kalian sering menggunakan untuk transaksi, misalkan untuk belanja online dan sebagainya. Nah, pesan Pak Didi, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian manfaatkan perangkat komputer itu dengan bijak untuk hal-hal yang bersifat positif. Jauhkan untuk penggunaan sebagai hal-hal yang bersifat negatif. Nah, untuk sebelumnya Pak Didi di sini akan menunjukkan Google Classroom-nya dulu. Di Google Classroom itu ada presensi yang harus kalian isi ya. Di situ ada presensi, silakan nanti setelah pembelajarannya kita akhiri, kalian isi presensi sesuai dengan tanggal sekarang. Kemudian di sana juga sudah ada materi, video, dan tugas yang harus kalian kerjakan dan kemudian kalian kumpulkan dalam jangka waktu 7 hari mulai dari sekarang. Ini sebagai bagian dari evaluasi dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk join. Meskipun memang ada beberapa kendala di sini, terutama koneksi internetnya yang memang agak tersendat sehingga interaksi kita sedikit terganggu, tapi paling tidak kita sudah bisa menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa untuk akhir pembelajaran terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya minggu depan. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat.